Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang paling besar adalah kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salat subuh secara berjamaah ataupun salat fardu lainnya yang sangat ditekankan bagi laki-laki. Karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai apa hukum salat berjamaah, salat 5 waktu di masjid bagi laki-laki. Sebagian mengatakan salat berjamaah adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian lagi mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Sebagian lagi mengatakan hukumnya adalah fardu ain. Yang fardu ain mereka juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sebagai syarat sah. Jadi tidak sah salat kecuali dilaksanakan di masjid bagi laki-laki. Ini bagi yang mengatakan salat berjamaah hukumnya wajib. Salah satu pendapat di antara pendapat yang mengatakan salat jamaah hukumnya wajib adalah sebagai syarat sah. Kemudian sebagian lagi berpendapat bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib tetapi bukan syarat sah. Kemudian sebagian lagi yang berpendapat wajib bahwasanya salat jamaah hukumnya wajib dimanapun saja. Mau di masjid, mau di rumah, yang penting berjamaah. Ini adalah di antara pendapat-pendapat para ulama berkenaan dengan hukum salat berjamaah. Tapi apapun pendapatnya, baik yang mengatakan salat berjamaah sunnah muakkadah, baik yang mengatakan salat berjamaah hukumnya fardu kifayah, baik yang mengatakan salat berjamaah hukumnya fardu ain, semua sepakat bahwasannya sebaik-baik salat adalah berjamaah di masjid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih baik, lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis ini adalah muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, sudah semestinya bagi setiap kaum muslimin yang telah mengetahui, telah sampai kepada mereka tentang keutamaan salat berjamaah, hendaknya senantiasa menjaga salat yang wajib di dalam masjid secara berjamaah. Karena kita dapati sebagian ikhwan yang telah belajar fikih misalnya, dia mengetahui hukum-hukumnya, misalkan dia memilih pendapat salat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Terkadang dia meremehkan karena dia mengetahui hukumnya. Salat berjamaah hukumnya tidak sampai wajib. Maka dia terkadang kurang memperhatikan salat berjamaah dengan dalil hukumnya adalah sunnah muakkadah. Padahal para ulama yang mengatakan salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah, dan ini adalah mazhab jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka mengatakan kami tidak memberikan uzur bagi orang yang mampu ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Kami tidak memberikan uzur terhadap orang tersebut. Ini adalah bagi ulama yang mengatakan salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Bagaimana dengan orang atau ulama yang mengatakan salat berjamaah hukumnya wajib? Tentu lebih tegas lagi. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah tabaraka taala senantiasa memberikan kepada kita istiqamah, keistiqomahan, kekuatan agar kita senantiasa bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimanillah wa iyyakum.
tema yang diumumkan bahwasanya pagi hari ini kita akan membahas atau mulai membahas kitab Bulughul Maram dari muqaddimah. Karena sebelum-sebelumnya kita belum masuk ke pembahasan di dalam kitab. Maka kita akan mulai membahas muqaddimah. Bagi yang membawa kitab, insyaallah nanti bisa mengikutinya. Jamaah rahmanillah wa yakum. Sesuatu yang telah kita ketahui bahwasannya asal dari hukum-hukum atau dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan hukum syar'i adalah Al-Quran dan Sunnah. Dua perkara ini yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka apa yang sah atau yang sahih yang datangnya dari Sunnah Nabi SAW, maka hukumnya sama sebagaimana hukum Al-Quran di dalam mengamalkannya. Karena itu Nabi SAW memperingatkan kepada orang-orang yang dia meninggalkan sunnah, dia tidak mau mengamalkan kecuali dari Al-Quran, tidak mau mengamalkan kecuali dalil dari Al-Quran. Nabi memperingatkan orang tersebut. Beliau bersabda, la ulfiyanna ahadakum muttaqi'an ala arikatihi. Jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kalian dia bersandar di dipannya, tempat duduknya. Ini mengisyaratkan bahwa orang ini adalah orang yang malas di dalam menuntut ilmu. Dia suka bersantai-santai. Ya'tihil amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu. Kemudian datang perkara yang di dalamnya ada perintah dariku atau larangan dariku. Yaitu Nabi SAW memerintahkan atau melarang dari sesuatu. Wa yaqulu, kemudian dia mengatakan, la adri, saya tidak mengetahui dalil ini. Ma wajadna fi kitabillahi taba'nahu. Kami tidak mendapati perkara ini ada di kitabullah. Kami tidak mendapati perkara ini ada di Al-Quran, sehingga kami harus mengikutinya. Ini adalah pemahaman dari kaum Qur'aniyun, orang-orang yang hanya berpegang pada Quran tetapi meninggalkan sunnah. Dan ini adalah kelompok yang diperingatkan oleh para ulama. Kenapa? Karena Al-Quran terkadang bisa langsung diamalkan, ada hukum-hukum secara rinci. Tetapi terkadang ada hukum yang masih global, yang perlu dirinci di dalam sunnah atau di dalam hadis Nabi SAW. Maka kita perlu mengamalkan keduanya. Makanya para ulama ketika membahas tentang dalil-dalil, mereka membagi dalil-dalil dari sisi keutamaan. Yang kedua dari sisi kekuatan. Dilihat dari sisi keutamaan, yang paling utama, yang paling mulia, maka urutannya adalah Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran, karena kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian yang kedua As-Sunnah, karena sabda Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah ijma. Tidak ada ijma kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempat adalah Al-Qiyas. Ini dari sisi kemuliaannya. Adapun dari sisi kekuatan hukum, maka yang pertama adalah ijma. Yang pertama adalah ijma, karena ijma tidak terhapus hukumnya. Yang kedua adalah Al-Quran, karena Al-Quran terkadang dalilnya sama, beda cara memahaminya. Kemudian ada beberapa ayat Al-Quran yang hukumnya mansuh, dihapus. Terkadang ayatnya masih ada di Al-Quran, hukumnya dihapus. Atau terkadang ayatnya dihapus, hukumnya masih ada. Ini adalah berkaitan dengan ilmu nasikh dan mansuh. Maka di dalam Al-Quran tidak semuanya sepakat. Sebagai contoh, misalkan sebagian ulama mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan lamastumun nisa, menyentuh wanita, lafaznya menyentuh. Sebagian memaknai sebagaimana zahirnya, sekedar menyentuh maka membatalkan wudu. Ini adalah madhab Asy-Syafi'i. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud menyentuh di sini adalah menyentuh dengan syahwat. Dan ini adalah madhab jumhur ulama, yaitu madhab Malik dan madhab Hambali. Sebagian lagi ada yang mengatakan yang dimaksud dengan menyentuh adalah berjima.
Ya, hubungan antara suami dan istri. Padahal ayatnya sama, tetapi beda cara memahaminya. Oleh karena itu, tadi disebutkan bahwasanya hukum terkuat adalah ijma. Maka barang siapa yang melanggar ijma, yang benar-benar disepakati sebagai ijma, maka dia telah keluar dari jalannya kaum muslimin. Kemudian hukum berikutnya yang paling kuat setelah Al-Quran adalah As-Sunnah, karena dia adalah ucapan Nabi SAW. Kemudian setelah itu baru Al-Qiyas. Setelah kita mengetahui bahwasannya dalil asalnya adalah dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka adapun Al-Quran kita tidak perlu meneliti tentang sabitnya, tentang tetapnya, tentang sahihnya datangnya dari Nabi SAW, karena datang dengan jalur yang mutawatir, yang tidak mungkin ada kedustaan di dalamnya. Adapun Sunnah, maka kita perlu mengetahui, ya, apakah hadisnya itu sahih, apakah hadisnya itu hasan, apakah hadisnya dhaif. Maka kita membutuhkan ilmu para ulama yang ahli di bidangnya. Adapun Al-Quran dan Sunnah, yang perlu diperhatikan bukan masalah kesahihannya atau kedhaifannya, karena jelas sahih. Maka barang siapa mengingkari satu huruf di dalam Al-Quran, yang satu huruf ini bukan bagian dari qiraah, karena terkadang qiraah itu beda-beda, yang mungkin menambah satu huruf karena beda qiraah. Ini maksudnya satu huruf bukan karena qiraahnya, tapi karena dia mengingkari satu qiraah. Misalkan ada qiraah Imam Hafiz, misalkan satu huruf diingkari, maka dia adalah orang yang dinyatakan kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yang perlu diperhatikan apa di dalam Al-Quran, di dalam masalah pendalilan di dalam Al-Quran, bukan sabitnya, bukan tetapnya datangnya dari Rasulullah SAW, tetapi bagaimana sisi pendalilannya. Berbeda dengan As-Sunnah, ada dua perkara yang perlu diperhatikan: sabitnya, tetapnya datangnya dari Rasulullah SAW, yang kedua dari sisi pendalilannya. Jadi dari satu sisi Al-Quran dan Sunnah yang perlu diperhatikan adalah satu berserikat, yaitu dari sisi pendalilannya. Maka diantara ulama yang ahli di dalam permasalahan ini adalah ulama yang menulis kitab yang akan kita bahas ini, yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menerangkan di dalam kitab Bulughul Maram ini, ya, berkenaan dengan derajat hadis. Apabila sahih beliau katakan sahih, apabila dhaif beliau katakan dhaif, apabila mauquf beliau katakan mauquf, dan seterusnya. Karena beliau adalah ahlinya, ya, disebut sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya orang-orang yang beriman di dalam hadis di zamannya. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, marilah kita buka atau kita baca muqaddimah dari kitab Bulughul Maram. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala. Mu'allif, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, berkata, membuka kitabnya, beliau mengatakan, alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah, qadiman wa hadisan. Segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya yang nampak maupun yang tersembunyi, yang lampau, yang telah lampau maupun yang sekarang atau yang baru. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hathitha. Salawat dan salam semoga tercurah atas nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya yang mereka senantiasa berjalan di dalam menolong agamanya dengan bersegera, wa ala atba'ihimul ladina warithu ilmahum, dan atas orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang mewarisi ilmu mereka. Wal ulama'u warasatul anbiya, dan ulama adalah pewaris para nabi. Akrim bihim warithan wa mawruthan, alangkah mulianya yang mewarisi dan yang diwarisi. Ini adalah bagian pertama dari muqaddimah yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Maka kita bahas dari awal. Beliau rahimahullah mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kebiasaan para penulis atau para ulama, mereka memulai kitabnya dengan alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah. Sebagian yang lainnya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan di dalam kitab Al-Arba'in yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Qadir Al-Ruhawi rahimahullahu taala dengan berbagai macam redaksi. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah aqta." Setiap perkara yang di dalamnya ada perhatian khusus, jadi perkara penting, perkara itu tidak dimulai dengan mengucapkan alhamdulillah, maka akan terputus dari barokah, akan terputus dari rahmat. Di dalam riwayat lain bihamdillah, dengan memuji Allah. Di dalam riwayat lain bilhamdi fahuwa aqta, dengan memujinya, maka perkara tersebut menjadi terputus. Di dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim aqta. Setiap perkara yang penting yang ada perhatian khusus di dalamnya tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus dari barokah. Jadi sebagian ulama membuka kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim ataupun alhamdulillah, memuji Allah, dalam rangka mengamalkan hadis ini, walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Sebagian ulama diantara adalah Al-Imam An-Nawawi, sebagaimana beliau sebutkan di dalam dua kitab beliau, yaitu kitab Al-Muqaddimah, di dalam kitab Syarhul Muhadzab, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau ketika mensyarah perkataan penulis, beliau menghasankan hadis ini. Kemudian beliau juga menghasankannya di dalam kitab beliau Al-Adhkar An-Nawawiyah, menghasankan hadis ini. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Tetapi ada dalil-dalil umum yang menunjukkan bahwasannya Nabi senantiasa memulai sesuatu ucapan ataupun surat-surat beliau dengan alhamdulillah atau innal hamdalillah, sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian penulis memulainya dengan alhamdulillah dalam rangka mencontoh kitabullah. Dalam rangka mencontoh kitabullah. Karena kitabullah dimulai dengan surat Al-Fatihah. Di dalamnya ada alhamdulillahirabbil alamin. Yang nanti ada khilaf di antara para ulama, apakah alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang nanti kalau kita masuk ke dalam pembahasan kitab salat, kita akan mendapati hadis-hadisnya insyaallah. Jamaah rahimanillah wa yakum. Penulis memulai kitabnya dengan alhamdulillah dan menutupnya dengan sebuah hadis, yaitu kalimatani habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, khafifatani ala lisan, ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu ucapan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ketika beliau membuka kitabnya, beliau membawakan hadisnya dimulai dari hadisnya, kemudian ditutup dengan siapa yang meriwayatkannya. Jadi dibukanya dengan hadis, ditutup dengan riwayat. Ketika beliau menutup hadisnya, menutup kitabnya, beliau menyebutkan rawinya terlebih dahulu. Beliau mengatakan wa akhraja syaikhan, dan telah dikeluarkan atau telah diriwayatkan oleh dua syekh, yaitu Imam Al-Bukhari. Kemudian beliau membawakan hadis ini. Maka beliau seakan-akan mengisyaratkan bahwasanya aku buka kitabku dengan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tutup kitabku dengan hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuka dengan hadis, ditutup dengan hadis. Bukan rawinya yang diletakkan di akhir hadis. Jadi penutupnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah di antara lataif ahlu ilmi di dalam mengajarkan ilmu, yaitu ketelitian ahli ilmu di dalam menjelaskan ilmu. Ucapan beliau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di sini ada alif lam. Di sini ada alif lam. Yang kata para ulama, alif lam di sini maknanya adalah alif lam lil istighraq. Maknanya adalah penuntasan atau penghabisan, yang berarti segala atau seluruh. Jadi alif lam di sini maknanya adalah segala atau seluruh. Jadi maknanya segala puji. Lillahi, milik Allah atau bagi Allah. Di sini ada huruf lam. Lam di sini kata para ulama maknanya adalah lil ikhtisas dan istihqaq. Jadi dikhususkan hanya untuk Allah, dan Allah adalah yang berhak mendapatkan pujian secara sempurna. Makanya para ulama mengartikan alhamdu, pujian, maknanya adalah wasmul mahmud bil kamal wa thana'u alaihi bi jami'il mahamid ma'a mahabbatihi wa ta'zimihi. Yang dimaksud memuji alhamdu adalah mengsifati yang dipuji, dengan sifat kesempurnaan, menyanjungnya dengan seluruh pujian kebaikan, disertai rasa cinta dan pengagungan. Makanya di dalam bahasa Arab itu ada alhamdu, ada al-madhu. Maknanya sama-sama memuji. Hurufnya sama. Kalau kita buang alif lamnya, yang satu berasal dari kata hamida yahmadu, artinya memuji. Yang satu berasal dari kata madaha yamdahu, artinya juga memuji. Tetapi alhamdu maknanya adalah pujian yang disertai apa? Kecintaan dan pengagungan. Berbeda dengan al-madhu. Al-madhu artinya pujian, tetapi tidak disertai kecintaan dan pengagungan. Oleh karena itu, para penyair terdahulu dia memuji para penguasa dengan syairnya. Apakah dalam rangka cinta? Apakah dalam rangka pengagungan? Tentu tidak. Mereka ingin mendapatkan bagian atau sesuatu dari orang yang dipujinya. Bisa berupa harta misalnya. Para penyair memuji penguasa dengan pujian yang bagus-bagus. Kemudian penguasa memberikan hartanya. Jadi ini namanya hamdun. Namanya adalah madhun, bukan hamdun. Kalau hamdun adalah pujian yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Makanya Allah berfirman, alhamdulillahirabbil alamin. Bukan al-madhu lillah, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian kita mengenal ada pujian. Yang kedua kita mengenal adanya syukur. Ada pujian, ada syukur. Ada memuji, ada bersyukur. Mana yang lebih umum di antara dua perkara ini? Syukur atau pujian yang lebih umum? Maka para ulama menerangkan bahwasannya dua-duanya masing-masing ada umumnya, ada khususnya. Antara memuji dan bersyukur, masing-masing ada khususnya, masing-masing ada umumnya. Kalau dilihat dari sisi sebabnya, maka memuji lebih umum. Kenapa? Karena pujian ada kalanya disebabkan karena dia mendapatkan suatu nikmat. Ada kalanya dia mendapatkan suatu musibah, dia tetap memuji Allah. Apabila seseorang mendapatkan nikmat, bagaimana pujiannya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini apabila mendapatkan nikmat, disyariatkan untuk memuji Allah. Apabila mendapatkan ujian atau musibah, juga disyaratkan untuk memuji Allah. Bagaimana memujinya? Alhamdulillahi ala kulli hal. Ini dari sisi sebabnya mendapatkan anugerah, mendapatkan karunia, mendapatkan kebahagiaan, kita disyaratkan memuji Allah. Kemudian apabila mendapatkan ujian, cobaan atau musibah, kita pun disyariatkan memuji Allah. Maka dari sisi sebabnya memuji lebih umum. Berbeda dengan syukur. Syukur dari satu sisi maka lebih khusus. Kenapa? Karena syukur hanya diucapkan apabila seseorang mendapatkan apa?
mendapatkan nikmat. Ya, syukur diucapkan oleh seseorang apabila dia mendapatkan nikmat, bukan mendapatkan musibah. Ini dari satu sisi. Memuji lebih umum, syukur lebih khusus. Dari sisi yang lain, justru syukur lebih umum, memuji lebih khusus. Kenapa? Karena syukur secara kaifiyahnya atau bagaimana caranya, cara bersyukurnya itu lebih umum. Syukur bisa menggunakan apa? Bisa secara lisan dengan ucapan. Syukur bisa secara perbuatan. Contohnya seorang mendapatkan nikmat, kemudian dia membagi kepada orang lain sebagian nikmat yang ia peroleh. Berarti dengan perbuatan. Kemudian syukur juga bisa dengan hati. Bersyukur di dalam hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan atau anggota badan. Berarti lebih umum. Berbeda dengan memuji. Dari sisi ini memuji lebih khusus. Kenapa? Karena tidak ada pujian dengan menggunakan apa? Anggota badan. Pujian hanya khusus dengan menggunakan lisan dan hati. Maka kalau ditanyakan mana yang lebih umum, mana yang lebih khusus, dua-duanya ada umumnya, dua-duanya ada khususnya. Ini adalah yang berkaitan dengan perbedaan antara memuji dan bersyukur. Al-Hafidz rahimahullah mengatakan, alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang nampak dan tersembunyi. Nikmat yang nampak dan tersembunyi. Jadi Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Sebagian Allah nampakkan, yaitu terlihat. Sebagian tidak terlihat, yang nampak dan tersembunyi. Apa yang dimaksud dengan nikmat yang nampak? Maka nikmat yang nampak, para ulama juga membagi ada dua jenis. Nikmat yang nampak, nikmat zahirah. Nikmat yang nampak secara hissi disebut dengan nikmat hissiyah. Nikmat yang nampak secara hissiyah, secara fisik. Contohnya apa? Contohnya adalah nikmat berupa makanan, nikmat berupa pakaian, nikmat berupa minuman, dan perkara-perkara yang bisa dimanfaatkan langsung secara fisik, secara hissiyah, itu adalah nikmat yang nampak. Kemudian nikmat yang nampak juga ada yang tersembunyi, bisa dirasakan oleh fisik, tetapi hanya orang yang mendapatkan nikmat yang bisa merasakan. Contohnya apa? Kesehatan, kekuatan. Orang yang paling mengerti atau yang paling paham kekuatan dirinya, orang yang mendapatkan nikmat. Jadi adalah nikmat yang tersembunyi secara hissiyah, secara fisik. Nikmat zahirah ada yang secara maknawi juga. Kalau tadi kita membahas secara hissiyah. Kemudian yang kedua adalah nikmat zahirah secara maknawi. Nikmat zahirah, nikmat yang nampak secara maknawi. Apa diantaranya? Jadi fisiknya tidak bisa merasakan, tapi nikmat itu nampak. Contohnya apa? Ilmu yang bermanfaat. Ini adalah nikmat zahirah yang bersifat maknawi. Kemudian seorang misalkan dia dijadikan sebagai imam di kalangan manusia, kemudian dia berfatwa di kalangan manusia, yang fatwanya itu memberi manfaat kepada manusia, maka ini adalah nikmat zahirah yang bersifat maknawiyah. Kemudian ada juga nikmat batinah yang bersifat maknawiyah. Apa contohnya? Rasa takut, ya, rasa khauf kepada Allah, rasa harap kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Ini adalah nikmat batinah secara maknawi. Jadi baik nikmat batinah ataupun zahirah masing-masing ada yang bersifat hissiyah atau maknawiyah. Kemudian beliau melanjutkan qadiman wa haditsan, baik nikmat yang telah lampau maupun yang sekarang. Hadis di sini maknanya adalah yang baru atau sekarang. Jadi nikmat-nikmat Allah ada yang lampau, ada yang baru. Maka di sini kata para ulama ada bara'atul istihlal. Ada bara'atul istihlal. Itu di dalam ilmu balaghah, di dalam ilmu badi dikenal bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal maknanya adalah seseorang
di dalam muqaddimah atau di dalam awal pembicaraannya, dia membawakan satu ungkapan. Ungkapan ini mengisyaratkan maksud atau tujuan yang akan dia bahas, tetapi tidak secara tegas, hanya sebagai isyarat. Misalkan seorang ulama mengatakan, Maha suci Allah yang telah menciptakan hambanya secara berpasang-pasangan, misalkan. Kira-kira apabila penulis kitab memulai kitabnya dengan ungkapan seperti ini, kitab ini membahas apa? Membahas tentang pernikahan. Misalkan Allah mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan hambanya Al-Quran. Kira-kira kitab ini membahas tentang apa? Tentang Al-Quran. Bisa tentang tafsir, bisa tentang ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau mengatakan, qadiman wa hadisan, yang lampau maupun yang baru. Tapi beliau menggunakan lafaz hadis yang maknanya baru. Maka beliau mengisyaratkan bahwa kitab yang akan beliau bahas adalah kitab yang berkaitan dengan hadis. Tapi tidak secara langsung. Hadis di sini maknanya adalah baru atau sekarang, sebagai isyarat kitab ini adalah membahas tentang hadis. Maka beliau mengatakan qadiman wa hadisan, yang lampau maupun yang sekarang ataupun yang baru. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam. Salawat secara asal bahasa maknanya adalah doa. Maknanya adalah ad-du'a'u, maknanya adalah doa. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama dari kalangan ahli bahasa dan selainnya. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, maka para ulama berbeda pendapat mengenai makna salawat. Di antaranya apa yang dinukil oleh Al-Imam Al-Azhari. Al-Imam Al-Azhari menukil pendapat bahwasannya salawat dari Allah maknanya adalah rahmat. Dan ini banyak diikuti oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih ataupun di dalam kitab syarah hadis. Salawat dari Allah maknanya adalah rahmat. Kemudian dari malaikat maknanya adalah istighfar. Kemudian dari anak Adam maknanya adalah doa. Ini adalah yang dinukil oleh Imam Al-Azhari tentang makna solawat. Sebagian yang lain mengatakan makna solawat bukanlah rahmat, tetapi makna solawat adalah Allah memuji hambanya dengan pujian yang baik, dengan pujian yang indah di hadapan para makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat. Pujian Allah atas hambanya di hadapan para malaikat yang mulia, di hadapan makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat. Dan ini adalah makna salawat yang dikemukakan oleh Abul Aliyah, yang dikemukakan oleh Abul Aliyah, seorang tokoh tabi'in, yang perkataan ini dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Itu salawat adalah pujian Allah kepada hambanya dengan pujian yang indah, pujian yang baik di hadapan makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat. Kemudian ketika para ulama menguatkan pendapat ini, ya di antara adalah para muhakkik, para peneliti mutakhirin menguatkan pendapat Abul Aliyah tentang makna solawat. Maka mereka mengatakan, kenapa solawat kurang tepat dimaknai sebagai rahmat? Dikatakan tadi apa? Solawat dari Allah adalah rahmat. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, dari Rabb mereka, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dan rahmat. Ya, saya ulangi, maknanya mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dan rahmat dari Rabb mereka, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini dikatakan mendapatkan salawat dan rahmat. Ada kalimat apa di sini? Dan atau penggandengan. Kaidah di dalam bahasa, apabila ada dua kata digandengkan, yang satu dengan yang lainnya digandengkan, maka dua kata ini mempunyai apa? Perbedaan. Solawat dan rahmat. Jadi antara solawat dan rahmat ada perbedaan.
Maka yang memilih pendapat yang dikemukakan oleh Abul Aliyah di antara berdalil dengan ayat ini. Ya, bahwasanya Allah membedakan antara sholawat dan rahmat. Karena telah ada ijma, kesepakatan seseorang dibolehkan didoakan dengan rahmat. Seperti ucapan Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah sayangilah dia. Itu disepakati bolehnya. Berbeda dengan ucapan Allahumma sholli alaihi, ya Allah bersolawatlah kepadanya. Khilaf di antara para ulama. Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan kecuali dalam kondisi tertentu. Berbeda dengan doa rahmat. Kalau salat jenazah misalkan, ada doa rahmat. Allahumma firlahu warhamhu. Allah ampunilah, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Jadi sepakat dibolehkan mendoakan dengan rahmat, tetapi berbeda pendapat didoakan dengan solawat. Ini menunjukkan antara solawat dan rahmat adalah dua perkara yang beda. Di sini bentuknya adalah kabar. Wassalatu wassalamu, solawat dan salam. Bentuknya adalah kabar. Tetapi maknanya adalah doa. Seakan-akan kita mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita mengatakan seperti itu. Ya Allah, berilah salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bentuknya adalah pengabaran. Itu salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bentuknya khobar, tapi maknanya adalah doa. Ya Allah, berilah salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Utsaimin di antaranya di dalam kitab Syarah Bulughul Maram, kitab Fathul Jalali wal Ikram, ketika beliau mengomentari pendapat Abul Aliyah, beliau mengatakan, saya tidak tenang dengan pendapat beliau. Saya tidak tenang dengan pendapat beliau. Di hati ini ada sesuatu, kata Syekh Utsaimin. Kenapa? Karena ini adalah istilah syar'i yang tidak mungkin ya dipastikan dengan sekedar istihad. Karena ini kan istihad siapa tadi? Istihad Abul Aliyah. Allah memuji hambanya di hadapan para malaikat, ini istihad Abul Aliyah. Nah, kata beliau, hati saya tidak tenang. Ini di kitab apa? Fathul Jalali wal Ikram. Tapi di kitab-kitab yang lain, beliau menyetujui pendapat Abul Aliyah. Berarti menunjukkan bahwasanya Syekh Utsaimin terkadang meralat pendapatnya. Sering di dalam kitab beliau meralat pendapatnya. Contohnya, selama bertahun-tahun kata Syekh Utsaimin, aku berpendapat bahwasanya memegang mushaf itu tidak diharuskan berwudu. Selama bertahun-tahun aku mengikuti pendapat ini. Mengikuti pendapat madhab al-Zahiri. Kemudian telah nyata bahwasanya pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Maka aku mengikuti pendapat apa? Jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi bersuci, berwudu apabila dia berhadas kecil, atau mandi apabila dia berhadas besar. Banyak para ulama meralat pendapat-pendapatnya. Di antara adalah Syekh Al-Albani, ada satu kitab khusus yang membahas tentang rujuknya Syekh Al-Albani dari berbagai pendapat. Bahkan ulama terdahulu. Maka kita tahu Imam Ahmad dalam satu permasalahan terkadang ada dua pendapat, dua riwayat. Dalam satu permasalahan terkadang ada 3 riwayat, terkadang ada 5 riwayat, terkadang ada 7 riwayat dalam satu permasalahan. Karena ilmu selalu berkembang dan bertambah. Barangkali awalnya belum mendapatkan hadis, kemudian sampai kepada beliau hadis, maka beliau meninggalkan pendapat lamanya. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian Imam Syafi'i. Ketika di Baghdad terkenal dengan istilahnya apa? Qaul qadim, pendapat lamanya. Ketika ke Mesir, beliau banyak meralat pendapatnya dengan istilah qaul jadid. Ini adalah hal yang wajar di kalangan para ulama karena ilmu senantiasa berkembang. Yang keliru mempertahankan pendapat padahal telah nyata pendapat itu lemah. Misalkan ketika dia meneliti, bukan orang awam yang memang tidak bisa meneliti dalil, maka kewajibannya adalah taklid, mengikuti para ulama. Ini bagi yang senantiasa meneliti dalil, yang senantiasa belajar. Kalau orang awam yang sama sekali tidak mengetahui dalil, maka dianjurkan untuk taklid saja, yang tidak mempelajari dalil-dalil, sekedar untuk diamalkan, maka boleh bertaklid. Tapi yang mengetahui dalil-dalil hendaknya
dia lebih mengedepankan dalil daripada sekedar pendapat yang dia tidak mengetahui apa dasarnya. Jamaah rahmanillah wa iyyakum. Kemudian beliau mengatakan wassalamu, wassalatu wassalamu, dan keselamatan. Ya, keselamatan maknanya di sini adalah selamat dari segala aib. Nabi SAW selamat setelah wafatnya. Adapun ketika beliau masih hidup, tentu sebagai manusia, tentu beliau pernah sakit, pernah terkena sihir, pernah terluka. Ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan tabiatnya sebagai manusia. Ini di dunia. Adapun setelah wafat, maka beliau selamat. Selamat di akhirat, ya. Keselamatan tertinggi adalah di surga. Atau bisa juga dikatakan selamat jasadnya. Jadi beliau setelah wafat jasadnya pun selamat. Maka para nabi jasadnya utuh. Karena Allah telah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Ini dari sisi jasadnya. Adapun ketika di hari kiamat, ketika melewati sirat, maka nanti para nabi berdoa ketika melewati sirat, doa keselamatan. Gimana bunyinya? Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Ini menunjukkan bahwasanya kejadian nanti pada hari kiamat, kejadian yang dahsyat, yang luar biasa, yang sangat menakutkan, sehingga para nabi berdoa agar diselamatkan. Adapun di dunia, jasad Nabi SAW adalah utuh, satu. Yang kedua, Nabi juga diselamatkan dari orang-orang jahat yang ingin merusak jasadnya. Kisah yang masyhur, bahwasanya Nabi SAW jasadnya mau mau dibongkar kuburannya. Ini kisah yang masyhur pada abad ke-11. Pada abad ke-11 disebutkan ketika itu ada 2 orang asing yang berkulit putih, yang nanti adalah setelah diketahui orang dari Andalus, orang yang berkulit putih. 2 orang berkulit putih pergi ke Madinah. Kemudian dia menetap di masjid. Iktikaf. Jadi orang memandang dia memandang mereka berdua sebagai orang yang ahli ibadah. Kemudian suatu ketika salah seorang pemimpin di antara pemimpin kaum muslimin bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada pemimpin tersebut, "Tolong selamatkan jasadku karena ada orang yang ingin membongkar kuburanku." Kemudian orang ini pun terbangun, kemudian istighfar, kemudian dia memuji Allah, tertidur lagi dan bermimpi lagi, sama seperti tadi sampai 3 kali. Akhirnya orang ini pun, pemimpin ini, datang ke Madinah, ya, datang ke Madinah. Kemudian setelah ke Madinah, maka dia mengumumkan pada orang-orang agar mengumpulkan seluruh penduduk Madinah, agar berkumpul di masjid, nanti akan mendapatkan hadiah. Kemudian dikumpulkanlah orang-orang, tetapi tidak terlihat orang yang dimaksud, 2 orang yang dimaksud. Penduduk asing itu tidak ada. Kemudian ditanya lagi, ada enggak orang yang belum mendapatkan hadiah? Akhirnya ditemukanlah ada 2 orang yang sedang beriktikaf di masjid. Akhirnya didatangilah 2 orang tersebut. Kemudian diketahui bahwasanya dialah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan membongkar kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Awalnya ketika diinterogasi, orang ini mengelak. Kemudian setelah dipaksa akhirnya mengaku bahwa dia adalah dari pasukan tentara salib yang dia membongkar atau membuat galian dari arah kiblat, dari bawah tanah menuju ke arah makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini pun dihukum. Ya, dihukum, dibunuh, kemudian dibakar. Kemudian dibakar sebagai peringatan kepada orang-orang agar tidak sembarangan, ya, melakukan kejahatan di Madinah. Padahal mengazab dengan dibakar itu dilarang. Tapi memang sebagian sahabat pernah mengazab orang-orang yang fasik dengan dibakar, walaupun ada larangan tidak mengazab dengan api kecuali robnya api. Tapi ini sebagai peringatan. Akhirnya setelah itu
Di bagian sisi kuburannya dibuat galian. Kemudian dikasih cor dari tembaga yang kuat sehingga tidak bisa ditembus. Ini adalah salah satu penjagaan atau selamatnya jasad para nabi di dunia. Nabi SAW jasadnya utuh, kemudian beliau juga diselamatkan dari orang-orang yang ingin membongkar kuburannya. Adapun di akhirat jelas keselamatan tertinggi adalah di surga. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi secara bahasa berasal dari kata apa? An-naba. Secara bahasa berasal dari kata an-naba yang artinya adalah khabar atau kabar. Kenapa? Karena Nabi menghabarkan wahyu yang diperoleh dari Allah tabaraka taala. Jadi an-nabi'u pakai hamzah. Qiraahnya an-nabi'u pakai hamzah. Maknanya adalah apa? Khabar. Karena Nabi mengabarkan apa-apa yang diwahyukan kepada beliau kepada umatnya. Yang kedua, Nabi berasal dari kata nabuah. Maka diringankan bacaannya nabiyyu, an-nabiyyu. Ada dua bacaan, an-nabi'u dan an-nabiyyu. Kalau an-nabiyyu berasal dari kata nabuah. Nabuah artinya apa? Bagian tanah yang tinggi, dataran tinggi disebut nabuah. Jadi yang pertama berasal dari apa tadi? Dari an-naba artinya kabar atau berita. Karena Nabi mengabarkan wahyu dari Allah. Yang kedua berasal dari kata nabuah, dataran tanah yang tinggi. Baik asal katanya dari naba ataupun nabuah, dua-duanya cocok. Kenapa? Karena Nabi dari satu sisi adalah dia mengabarkan wahyu dari Allah tabaraka wa taala kepada umatnya. Dari satu sisi Nabi adalah orang yang diangkat kedudukannya. Karena nabuah artinya adalah dataran yang tinggi, tanah yang tinggi. Maka Nabi diangkat namanya. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan tinggikan sebutanmu. Jadi baik berasal dari kata naba ataupun nabuah, dua-duanya pas sebagai asal kata dari an-nabiyyu atau an-nabi'u. Ini secara lugah. Dari naba ataupun nabuah. Adapun secara istilah, maka banyak para ulama yang mengatakan Nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu, seorang laki-laki. Syaratnya adalah seorang laki-laki, bukan perempuan. Seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu. Kemudian dia tidak disuruh untuk menyampaikan kepada kaumnya. Ini salah satu pendapat. Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Tapi pendapat ini kurang kuat. Kenapa? Karena baik Nabi ataupun Rasul disuruh menyampaikan, disuruh berdakwah. Sebelum Rasul diutus, ada dakwah tidak? Tentu ada. Selama 10 generasi ada dakwah tauhid, tapi belum ada Rasul. Mereka berdakwah tauhid. Itu menunjukkan baik Nabi ataupun Rasul sama-sama berdakwah. Maka yang lebih tepat adalah Rasul dan Nabi berserikat dalam apa? Dalam perkara bahwasanya mereka adalah sama-sama laki-laki. Satu, ini berserikat dalam perkara ini. Seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu, ini berserikat. Kemudian disuruh menyampaikan kepada kaumnya, ini juga berserikat. Tapi yang ketiga ini ada perbedaan. Nabi menyeru kaumnya dengan mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Adapun Rasul menyeru kaumnya dengan membawa syariat baru. Membawa syariat baru bukan berarti mempunyai kitab. Karena ada beberapa Rasul yang dia membawa syariat baru tapi tidak turun kepadanya kitab. Jadi membawa syariat baru bukan berarti diturunkan kepadanya kitab. Ini adalah perbedaan antara Nabi dan Rasul dari satu sisi. Persamaannya sama-sama mendapatkan wahyu, sama-sama seorang laki-laki. Perbedaannya Nabi diperintahkan menyampaikan kepada kaumnya mengikuti syariat Rasul sebelumnya, adapun Rasul membawa syariat baru. Kemudian perbedaan berikutnya, Nabi diutus kepada orang yang telah beriman. Nabi diutus kepada kaum yang telah beriman dan Rasul diutus kepada kaum yang ingkar. Maka selama 10 generasi Allah utus apa? Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syith alaihissalam, dan seterusnya sampai sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus. Nabi diutus menyeru kepada kaum yang beriman karena belum ada kesyirikan ketika itu.
Jadi mereka bertauhid semuanya. Adapun maksiat yang lain itu tentu ada. Bahkan di antara maksiat terbesar, seorang kakak membunuh adiknya. Itu adalah maksiat terbesar, di antara maksiat terbesar, membunuh. Tetapi mereka bertauhid kepada Allah. Maka dakwahnya adalah dakwah tauhid selama 10 generasi. Belum diutus Rasul. Maka mereka diutus kepada orang yang telah beriman. Kemudian setelah muncul kesyirikan, yaitu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka diutus setelah Nuh alaihissalam sebagai Rasul pertama di muka bumi. Jadi Rasul diutus kepada kaum yang telah ingkar kepada Allah. Rasul pertama di muka bumi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat, yaitu tentang asy-syafa'ah al-uzma, syafaah yang besar, yaitu ketika Nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya berkumpul di suatu tempat di padang mahsyar menunggu keputusan dari Allah. Maka masing-masing kaum mendatangi nabinya. Yang didatangi pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Mereka mengatakan, "Ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar." Engkau adalah bapaknya manusia. Allah telah memuliakan engkau, yaitu dengan ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Maka mintalah keputusan kepada Allah. Kemudian Nabi Adam mengatakan, pada hari ini Allah marah. Belum pernah marah sebagaimana hari ini, dan tidak akan marah lagi setelah hari ini. Nafsi, nafsi. Maksudnya, aku selamat saja sudah untung. Nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Pergilah kalian kepada selainku. Pergilah kalian kepada Nuh alaihissalam. Maka mereka mendatangi Nuh. Nah ini si dalilnya. Mereka mendatangi Nuh. Dia mengatakan, ya Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus di muka bumi. Allah telah memberikan gelar kepada engkau. Waqad sammaka Allahu abdan syakura. Allah telah memberikan gelar kepada engkau sebagai hamba yang bersyukur. Apakah engkau tidak melihat keadaan kami, kesusahan kami? Mintalah kepada Allah keputusan. Maka sama jawaban Nabi Nuh. Nafsi, nafsi. Kemudian Nabi Nuh menyebutkan bahwasanya beliau diberikan doa yang mustajab, kemudian doa itu digunakan untuk menghancurkan kaumnya. Tadi Nabi Adam alaihissalam juga menyebutkan kesalahan. Nabi Adam tadi menyebutkan uzurnya atau kesalahannya. Nabi Adam mengatakan, dahulu Allah melarang aku mendekati pohon, kemudian aku melanggarnya. Nafsi, nafsi. Maka setiap nabi, ya dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Musa alaihissalam menyebutkan uzurnya atau kesalahannya masing-masing, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak berkomentar, tapi langsung mengatakan, idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poinnya adalah di sini Nabi Nuh adalah sebagai Rasul pertama, menunjukkan bahwa Rasul diutus kepada kaum yang ingkar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Muhammadin, Nabi Muhammad, ini adalah nama yang paling populer bagi beliau karena beliau mempunyai banyak nama. Beliau mempunyai banyak nama. Nama yang paling terkenal adalah Muhammad. Nama beliau yang lain adalah Ahmad. Karena kata Nabi SAW, aku memiliki 5 nama. Tapi 5 ini bukan pembatasan. Dalam satu hadis beliau mengatakan seperti itu. Aku memiliki 5 nama. Aku adalah Muhammad. Aku adalah Ahmad. Aku adalah Al-Mahi. Al-Mahi artinya apa? Yang menghapus. Karena dengan diutusnya aku, dihapuslah kekafiran di muka bumi. Aku adalah Al-Mahi. Aku adalah Al-Hashir. Al-Hashir, yang mengumpulkan. Karena nanti di hari kiamat orang-orang berkumpul di bawah kakiku. Maksudnya dikumpulkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Al-Aqib, penutup. Karena tidak ada nabi setelahku. Ini adalah di antara 5 nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama yang paling terkenal adalah Muhammad. Nama yang paling terkenal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi, dan keluarganya. Salawat dan salam tercurah kepada keluarganya. Keluarga Nabi SAW, para ulama juga berbeda pendapat. Yang pertama adalah nas dari Imam Asy-Syafi'i. Dikatakan bahwasanya yang disebut Alu Muhammad, keluarga Muhammad, adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Jadi anak-anaknya Hashim dan anak-anaknya
Muttalib, ya, dari keturunan mereka berdua. Ini adalah pendapat yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan alu Nabi, keluarga Nabi, adalah keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam yang dinasabkan kepada beliau, hanya keturunannya. Pendapat ketiga yang dikatakan oleh Imam Al-Azhari, dan ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran, yang dimaksud dengan alu Nabi, keluarga Nabi, adalah setiap pengikut Nabi SAW dari kaum muslimin yang beriman kepada Nabi SAW sampai wafat. Seluruhnya, bukan hanya sahabat, tapi seluruhnya, seluruh orang yang beriman, pengikut Nabi SAW yang mengikuti mereka dengan baik adalah keluarga Nabi. Ini adalah diantara pendapat para ulama yang berkenaan dengan alu Muhammad. Siapa keluarga Nabi? Muhammad SAW. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Demikian juga sahabat. Para ulama juga berbeda pendapat siapa yang dimaksud sahabat. Di antara ahli usul mengatakan bahwasanya sahabat adalah seorang yang bertemu dengan Nabi SAW pertama. Yang kedua, dia beriman kepada Nabi SAW. Kemudian dia membersamai Nabi SAW dalam waktu yang lama secara adat. Kemudian meriwayatkan hadis darinya. Ini pendapat di kalangan ahli usuliyin. Kemudian pendapat di kalangan ahli hadis adalah seorang yang bertemu dengan Nabi SAW, beriman dan meriwayatkan satu hadis. Jadi yang jadi patokan adalah meriwayatkan satu hadis. Kemudian pendapat ketiga, dan ini dikuatkan oleh banyak ulama, di antara adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan sahabat adalah seorang yang berjumpa dengan Nabi SAW, kemudian beriman kepada Nabi SAW. Kemudian beliau wafat dalam kondisi beriman, meskipun terkadang pernah murtad, kemudian masuk Islam lagi, maka tetap disebut sebagai sahabat. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama, di antara adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi walaupun dia pernah murtad, tetapi dia masuk Islam di zaman Nabi dan dia melihat Nabi, maka dia tetap disebut sebagai sahabat. Adapun orang yang hidup di zaman Nabi, dia beriman kepada Nabi SAW, tetapi dia tidak melihat Nabi, maka bukan disebut sebagai sahabat. Siapa contohnya? Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani, khairut tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Beliau hidup di zaman Nabi SAW dan beriman, serta wafat dalam kondisi beriman, tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW, maka tidak disebut sebagai sahabat. Tapi beliau memang disebut sebagai sebaik-baik tabi'in. Sebaik-baik tabi'in. Karena para ulama mengatakan tabi'in terbaik diantaranya adalah Uwais Al-Qarani. Sebagian lagi mengatakan Al-Hasan Al-Basri. Sebagian mengatakan Umar Ibn Abdul Aziz. Sebagian mengatakan Sa'id Ibnul Musayyib atau Sa'id Ibnul Musayyab. 4 orang ini disebut sebagai tabi'in terbaik. Semuanya benar. Semuanya benar. Dari sisi keadilan, maka yang terbaik adalah Umar bin Abdul Aziz. Dari sisi ahli hikmah, maka adalah Al-Hasan Al-Basri. Dari sisi ilmu, Sayyidut Tabi'in adalah Sa'id Ibn Musayyib. Paling berilmu. Beliau adalah menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sisi ketakwaan secara keseluruhan adalah Uwais Al-Qarani. Karena Nabi mengatakan khairut tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Al-Qarani bukan Al-Qarni. Difathahkan harokatnya. Karena ada banyak penyebutan. Al-Qarani bukan Al-Qarn, beda. Nanti ada At-Tabarani bukan Tabrani. Ini penyebutan yang dibahas oleh para ulama. Para ulama sering membahas harokat-harokat. Ya, Al-Ghazali itu lebih tepat daripada Al-Ghazali. An-Nawawi atau An-Nawawi, dua-duanya boleh. Ini contoh yang berkaitan dengan harokat di dalam nisbat pada para ulama. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kemudian beliau melanjutkan alladzina saru fi nusrati dinihi sayran hathitha, yang mereka dengan bersegera ya senantiasa menolong agamanya. Wa ala atba'ihim alladzina warithu ilmahum, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka yang mewarisi ilmu mereka. Wal ulama warasatul anbiya, dan ulama adalah pewaris para nabi. Ini adalah berdasarkan sebuah hadis.
Nabi mengatakan, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya atau para nabi lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Karena para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Walakin warasul ilma, akan tetapi mereka hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadhaha, barang siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut, atau faman akhadhahu, barang siapa yang mengambil bagian dari warisan tersebut, waqad akhadha bihadhin wafirin, maka dia telah mendapatkan bagian yang banyak atau besar. Jadi para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, hanya mewariskan ilmu. Jadi ilmu yang kita peroleh adalah warisan para nabi. Maka beliau pun menutup yang mukadimah di bagian pertama, akrim bihim warisan wa maurusan. Alangkah mulianya yang diwarisi dan yang mewarisi. Yang diwarisi siapa? Para nabi. Yang mewarisi siapa? Para ulama atau ahli ilmu, atau orang-orang yang mengambil warisan dari para ulama. Alangkah mulianya yang mewarisi dan yang diwarisi. Alangkah mulianya para nabi dan para ulama yang mengambil warisan dari para nabi. Ini adalah bagian pertama muqaddimah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du, adapun setelah itu, ya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini adalah penjelasan bagian awal dari muqaddimah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena waktu telah berlalu 1 jam, maka kita cukupkan sampai pembahasan ini saja. Demikianlah yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 1 jam kan? 1 jam.